Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada maghrib ini Allah Jalla wa Ala memberikan kesehatan kepada kita semua dan juga kelonggaran waktu, dan insyaallah ini merupakan bentuk kebaikan Allah Jalla wa Ala kepada kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza aradallah bi'abdin khaira." Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak baik kepada seorang hamba, ista'malahu, Allah Subhanahu wa taala akan memperkerjakan hamba itu. Qalu kaifa yasta'miluhu? Para sahabat bertanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengerjakan hambanya. Qala, beliau bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kesempatan beramal sebelum kematian menjemput seseorang. Nah, mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini yang kita isi dengan thalabul ilmi merupakan bentuk kebaikan Allah kepada kita, ya. Karena materi yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa tanda seseorang itu sebentar lagi akan meninggal dunia manakala dia sudah punya uban. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik, beramal soleh pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in. Mudah-mudahan kita istiqamah di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita mendapatkan syafaat darinya pada yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah muliakan, pada kesempatan yang indah ini kita akan mencoba belajar tentang tema yang amat sangat sederhana saya kira, yaitu tentang istirahat. Istirahat. Kun mustarihan, jadilah kalian orang yang istirahat. Kata-kata istirahat ini kata yang menyenangkan. Bahkan kepingin kita selalu kepingin istirahat. Saat sibuk kerja, sudah jam 5 misalnya, atau mungkin sebelumnya, yang terbesit, yang teringat, yang teringin, yang terlintas dalam pikiran kita setelah kerja, kita kepingin istirahat.
ketika kita sibuk sedemikian rupa, berharap kita kepingin istirahat. Bahkan dari Senin mungkin sampai Sabtu kepingin malam Ahad dan hari Ahad, atau mungkin malam Senin kepinginnya istirahat. Nah, ini kata-kata istirahat ini cukup menghibur untuk kita. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya istirahat di sini hanya akan kita alami kelak kalau kita sudah mengalami fase-fase kehidupan, di antaranya kehidupan dunia. Makanya Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau ketika ditanya oleh seorang muridnya, kata beliau, kapan kita istirahat? Kapan kita istirahat? Nah, kata beliau, kita istirahat ini ketika kaki kita sudah menginjak surga. Itu baru istirahat. Nah, sekarang kita ngapain? Sekarang kita harus optimal, beramal saleh, berbuat. Jangan sampai ada merasa kepingin istirahat, apalagi libur ibadah. Sholatnya libur, infaknya entar aja kalau sudah banyak uang, apalagi silaturahim nanti kalau motornya sudah bagus, dan macam-macam. Jadi amal ibadah ini kita tidak boleh istirahat. Saya terkonek atau? Kirim ke mana aja kan? Baik, sudah. Nah, para ulama zaman dulu mengukur istirahat ini ketika mereka sudah melalui fase-fase kehidupan. Dan hampir semua para ulama mengatakan di dunia ini bukan waktu istirahat dan bukan tempat untuk istirahat. Sebagaimana di dalam kitab Al-Qawaid, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, an-nasu mundhu khuliqu lam yazalu musafirina. Jadi kata beliau, semua manusia sejak diciptakan ini posisinya adalah sebagai musafir. Kalau musafir ini kan senantiasa jalan, gak pernah berhenti. Kalaupun istirahat sebentar saja. Walaisa lahum, dan mereka ini tidak memiliki hatu an rihalihim, tidak ada istirahat bagi mereka illa fil jannah awin nar. Jadi istirahatnya manusia yang statusnya adalah musafir manakala dia masuk surga atau naudzubillah masuk neraka. Neraka istirahat kayak kira-kira nggak istirahat ya. Masuk surga itu istirahat. Nah, sebagai mukadimah Bapak Ibu Allah muliakan, ada hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan istirahat, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mukmin. Ini hadis tentang istirahat. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafiri, dan surga bagi orang-orang kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan menjadi surga bagi orang-orang kafir. Yang namanya penjara kan gak bebas, Pak, ya kan? Gak bebas, terhalang kita mau menikmati sesuatu. Makan bakso gak bisa di penjara, makan apalagi mau ketemu anak istri gak bisa di penjara itu. Tapi begitulah orang mukmin menyikapi dunia. Nah, ini hadis tentang istirahat.
supaya kita bisa paham makna hadis, bahwa hadis ini berkenaan dengan hadis istirahat, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau di dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan makna hadis ini. Kata beliau, maknahu anna kulli mu'minin masjunun man mamnu'un fid dunya minas syahawatil muharramah wal makruhah. Orang mukmin ini, kata Imam An-Nawawi ketika menafsirkan hadis ini, terpenjara, nggak bebas mereka, terlarang dalam kehidupan dunia ini. Terlarang dari apa? Terlarang dari hawa nafsu yang mengarahkan mereka kepada perkara-perkara haram. Jadi manusia nggak bebas, maunya ekspresi, berbicara apa saja nggak boleh, mengamalkan apa saja nggak boleh, kecuali hal itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang dikatakannya, yang dilakukannya itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi mereka terkekang, terikat dengan aturan orang mukmin. Bahkan mereka, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mukallafun bi fi'li ta'ati asyaqqah. Dan orang mukmin ini dibebani oleh perkara-perkara ketaatan yang cukup berat bagi mereka. Orang mukmin misalnya salat 5 waktu. Orang mukmin bagi akhwat, bagi wanita harus menutup aurat secara sempurna. Orang mukmin harus makan yang baik, yang halal, enggak boleh yang haram. Orang mukmin hanya boleh melihat yang Allah halalkan saja. Berbicara enggak boleh hoax, enggak boleh dusta. Ini kan aturan Allah Subhanahu wa taala yang berat bagi manusia. Nah, faidza mata, ketika seorang mukmin itu meninggal dunia, istaraha min hadza, dia baru istirahat. Nah, ini ada hadis tentang istirahat ini. Ketika dia meninggal dunia, orang mukmin istirahat, wa in qalaba ila ma a'addallahu ta'ala. Dan ketika dia sudah istirahat, maksudnya enggak lagi perlu beramal lah. Di dunia dia susah payah misalnya menjaga sholat. Di dunia misalnya dia susah payah menjaga pandangan supaya fokus hanya kepada Allah halalkan saja. Di dunia dia hanya fokus kepada makan, minum dan yang halal saja. Beramal baik itu wajib maupun sunnah, fokus dia. Nanti ketika dia meninggal dunia, dia istirahat. Dan dia berpindah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka, yaitu lahu minan na'imu ad-daimi, dan mereka baru menikmati kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Ini tentunya peristiwa di alam kubur. Orang mukmin itu dikubur istirahat. Dalam hadis ini, sebagaimana kata Imam An-Nawawi, orang mukmin saat dia bersusah payah menjaga ketaatan kepada Allah, bersusah payah menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram, ketika dia meninggal dunia, dia istirahat. Warrahatul khassah, mereka istirahat secara khusus. Ini makna hadis ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Gak bebas ekspresi, harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir, sementara orang-orang kafir, fa innama lahu min dzalika ma hasala fid dunya min qillatihi wa takdirihi bil munkhisati. Berbeda dengan orang kafir yang mereka memandang dunia ini adalah surga bagi mereka.
Bebas, silakan mereka mau menikmati apa saja, mau makan apa saja, mengamalkan apa saja, karena memang mereka seperti itu. Dan itu pun kadang-kadang untuk meraih segelintir dan sedikit daripada dunia itu dengan susah payah. Kadang-kadang hanya dengan sikut kiri sikut kanan, dengan cara barangkali melemahkan orang yang sudah lemah, atau barangkali dengan cara menyudutkan orang yang sudah tersudut. Itu pun mereka mendapatkan sedikit saja dari kenikmatan dunia. Itu orang kafir. Jadi bebas mereka itu. Fa idza mata, namun ketika mereka meninggal dunia, orang kafir ini, sara ilal azabid daimi, maka kematian mereka itu menjadi azab yang kekal. Ini maksud daripada wajannatul kafir. Ad-dunya jannatul kafir. Dunia ini adalah surganya bagi orang-orang kafir. Di dunia dia mendapatkan apa saja dan bisa saja, tapi ketika di alam barzah mereka tidak bisa istirahat, tapi yang mereka dapatkan adalah al-azab ad-daim, azab yang berkelanjutan, azab yang kontinu sampai nanti yaumul qiyamah. Nah, ini Bapak Ibu Allah muliakan, makna daripada ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin, tapi nanti di akhirat dia akan istirahat. Wa jannatul kafiri, dunia ini surganya bagi orang-orang kafir, tapi nanti di alam kubur menjadi siksa baginya. Nah, ada nasihat lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan dalam Syarah As-Sudur, bahwa ada salah seorang sahabat Nabi, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah ini pernah menasihati Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, maksudnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, inna dunya sijnul mu'min. Wahai Abu Dzar, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Ini kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Wal qabru, sementara alam kubur ini adalah aminahu, adalah tempat yang aman bagi orang mukmin. Bagi tempat mukmin adalah orang kubur ini adalah tempat yang aman. Wal jannatu masiruhu, dan surga ini adalah tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inna dunya jannatul kafir. Wahai Abu Dzar, dunia ini surganya bagi orang kafir. Wal qabru, sementara kuburan, adzabuhu, adalah tempat mereka disiksa. Wan naru masiruhu, dan neraka ini adalah tempat mereka kembali. Nah, ini kan beda nih. Kita di dunia susah payah untuk taat kepada Allah. Pagi-pagi harus sudah sholat subuh misalnya gitu kan. Kerja pun juga harus serius, harus jujur. Kemudian zuhur lagi, sholat lagi, lanjut lagi kerja dengan jujur. Asar, sholat lagi. Pulang ke rumah ketemu anak dan istri, misalnya sholat lagi maghrib, isya dan seterusnya. Itu dunia. Dan mukmin seperti itu. Dia susah payah menjaga hal demikian, tapi di alam kubur dia akan istirahat. Tapi orang kafir, mereka di dunia bebas ekspresi, silakan saja, tapi di alam kubur mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, karena itu kematian bagi seorang mukmin ini istirahat baginya. Kita sering melihat orang-orang yang meninggal dunia. Enak kadang-kadang ketika mereka meninggal dunia ini terlihat sekali husnul khotimahnya.
Contoh, misalnya keringat mereka kelihatan atau keluar dari dahi mereka. Atau barangkali mereka saat meninggal dunia senyum. Pernah gak kira-kira orang meninggal dunia mau meninggal senyum, bahkan mayatnya senyum? Allah yarham Ustaz Muzaid Abdul Wahab itu hidupnya harum sekali, banyak membantu siapa saja dan organisasi apa saja, baik dalam pembangunan masjid, lembaga pendidikan, pesantren, kampus dan seterusnya, semua dibantu. Nah, ketika dia meninggal dunia ini, orang-orang yang memandikannya dan kita bahkan orang-orang yang melayatnya itu mencium bau wangi yang amat sangat wangi sekali. Bahkan saat dimandikan itu senyumannya indah sekali. Indah sekali. Allah nampakkan itu kemudahan, Allah nampakkan kebaikan padanya saat dia meninggal dunia. Makanya kematian seorang mukmin itu adalah istirahat. Nah, kita lihat apa dalil bahwa orang mukmin itu ketika meninggal dunia adalah istirahat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, kata beliau, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Ketika seorang mukmin itu jasadnya dikembalikan ke dalam, ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya. Ini peristiwa alam barzah. Fayatihi malakani, maka datanglah kepada mereka dua malaikat. Fayajlisanuhu, dan malaikat yang berdua itu mendudukkan jenazah itu. Fayaqulani, kemudian berkata dua malaikat itu lahu kepada jenazah, marrabbuka, siapa Rabbu? Orang mukmin menjawab, Rabbi Allah, Rabbku ini adalah Allah. Fayaqulani lahu, malaikat itu bertanya lagi, madinuka, apa agamamu? Orang mukmin itu menjawab, dinil Islam, agamaku ini adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat itu bertanya lagi, ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum, tahu enggak kamu siapa laki-laki yang Allah utus itu? Maksudnya siapa nabimu? Maka orang mukmin itu menjawab, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, wa ma ilmuka, dari mana kamu tahu? Fayaqulu, orang mukmin itu berkata, qara'tu kitab Allah, aku dapat informasi itu dari wahyu, dari kitab Allah, dari Al-Quran. Amantu bihi wa sadaqtu, aku beriman sepenuhnya kepada Al-Quran dan membenarkannya. Fayunadi munadun minas sama, maka ada seruan dari langit. Apa seruan dari langit itu? Anna sadaqa abdi, ini hambaku benar nih, hambaku ini betul nih jawabannya. Saat ditanya 3 pertanyaan, jawabannya juga betul. Ditanya siapa Tuhanmu, betul jawabannya. Ditanya apa agamamu, betul jawabannya. Ditanya siapa Rasulmu, pun betul jawabannya. Sehingga ada teriakan dari langit, ini hambaku ini benar. Karena dia benar jawabannya, dalam hadis ini dijelaskan, fa'afrisuhu minal jannati, hamparkan untuknya kasur dari surga. Nah, kalau kira-kira orang turun di kasur, istirahat apa sakit, Pak? Apa tersiksa? Istirahat apa tersiksa di kasur nih? Istirahat. Kasurnya dari surga lagi. Fa'afrisuhu minal jannah, hamparkan untuknya kasur dari surga. Ini peristiwa alam barzah padahal. Wa albisuhu minal jannah, berikan untuknya pakaian dari surga. Faftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan akses untuknya menuju surga. Sekali lagi, ini baru peristiwa di alam kubur, di alam barzah. Makanya para ahli sunnah wal jamaah itu sepakat, di alam kubur itu ada 2 kemungkinan. Kalau enggak nikmat kubur,
atau azab kubur. Orang mukmin bisa saja dia Allah azab karena dia mungkin berdosa saat di dunia. Tapi secara umum, kalaulah imannya benar orang mukmin itu, maka Allah akan berikan kemudahan di dalam menjawab malaikat tadi. Kalau dia berhasil menjawabnya, maka dia akan istirahat. Bagaimana guys istirahat? Kata Allah, hamparkan untuknya, gelarkan untuknya kasur dari surga, berikan baginya pakaian dari surga, bukakan akses pintu menuju surga. Nah, kata lagi, fayatihi min rauhiha, datanglah kepada dia ruh dan wewangian yang amat sangat semerbak sekali. Bahkan wa yafsuhu lahu fi qabrihi mudda basarahu. Kuburannya ini dilapangkan seluas mata memandang. Nah, berarti kan ini nasib orang yang istirahat di alam kubur. Walaupun dia di dunia susah payah Pak, harus menjaga wudhu, ada uang harus infak, ada uang harus ngasih anak dan istri. Di sana ada makanan haram tapi dia gak mau makanan haram. Nah, itu kan orang mukmin susah payah dia. Kepinginnya dia berbuat yang tidak senonoh tapi ditahannya supaya dia tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak senonoh. Itu orang mukmin. Nanti di alam kubur dia istirahat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis ini, wa yatihi rajulun hasanul wajhi, datang kepada dia seorang laki-laki yang berwajah tampan sekali, berpakaian putih dan indah sekali, sambil membawa wewangian yang amat wangi sekali. Kemudian laki-laki itu berkata, aku berikan kabar gembira kepadamu hari ini sebagaimana yang Allah janjikan kepada kamu. Fayaqulu, jenazah itu, dan kita nanti di sana insyaallah bertanya, man anta, siapa anda? Maka laki-laki itu menjawab, ana amaluka salih, aku ini amal saleh. Nah, kemudian fayaqulu, jenazah itu berdoa kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tolong segerakan datangkan hari kiamat segera. Kenapa dia minta seperti itu? Di alam kubur saja nikmatnya begitu, apalagi nanti kalau di surga. Nah, ini doa orang mukmin di dalam kubur setelah dia sukses menjawab 3 pertanyaan malaikat tadi, Munkar dan Nakir, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Tentu jawaban ini nggak bisa kita hafal begitu saja. Ya, saya yakin kita dulu waktu TK juga sudah hafal, ya kan? Kan ada doanya itu. Ada, bukan doanya, ada nyanyinya kan waktu kita TK diajarkan itu. Siapa, apa tuh? Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Kan dulu diajarin begitu waktu TK gitu. Bukan begitu maksudnya. Jadi kalau kita benar-benar mengimani Allah Jalla wa Ala, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan konsekuensi daripada syahadatain, kemudian kita juga mengamalkan al-Islam secara keseluruhan, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita dalam menjawab 3 pertanyaan itu. Dan banyak para ulama itu menulis kitab, di antaranya ada namanya kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama. 3 landasan utama yang harus diketahui oleh seorang mukmin, yaitu tentang siapa Tuhannya. Berarti belajar tauhid. Tauhid mulai dari rububiyah, dari uluhiyah sampai asma wa sifat. Yang kemudian mengetahui tentang Rasulullah, memahami makna syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiga memahami tentang al-Islam. Nah ini. Nah Bapak Allah muliakan,
Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga hadis yang jelas sekali berkenaan dengan orang istirahat. Di mana ada salah seorang sahabat Abu Qatadah ibni Rib'i al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau pernah cerita pada waktu itu ada orang lagi memikul jenazah. Lagi memikul jenazah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustarih. Ini jenazah ini istirahat. Ini ada sahih riwayat Imam Muslim. Ini jenazah ini lagi istirahat. Kemudian lewat rombongan tersebut yang membawa jenazah itu, datang lagi orang membawa jenazah. Kata Rasulullah, mustarahum minhu. Ini jenazah ini membuat orang lain istirahat. Dua jenis manusia. Pertama tadi jenazahnya istirahat. Yang kedua, jenazah tersebut membuat orang lain istirahat. Qala, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah mal mustari? Siapakah orang-orang yang istirahat itu? Dan siapakah orang-orang yang membuat orang lain istirahat? Qala, beliau bersabda, al-abdul mu'min yastarih min nasibid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Orang mukmin itu istirahat dari kesulitan, dari kepayahan saat di dunia. Dia harus ngamalkan syariat misalnya, mutlak menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua larangannya. Tapi ketika dia meninggal, istirahat seperti jenazah tadi, mustarih. Sementara wal abdul fajir, bagi mereka yang berdosa, pelaku maksiat, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab, membuat orang lain istirahat. Gara-gara dia mati kita istirahat. Gara-gara dia mati bangsa dan negara aman misalnya. Masyarakat kita tenang gara-gara dia meninggal. Bahkan tidak hanya begitu, tanaman, tumbuhan, bahkan binatang juga istirahat. Kata Nabi yang mulia, al-ibadu wal biladu wasyajar wad dawab. Orang-orang, negara, pepohonan, binatang istirahat gara-gara dia meninggal dunia. Kira-kira mau yang mana nih? Mau yang tadi, yang pertama istirahat, apa kita mati membuat orang istirahat? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Allah muliakan, jangan jadi orang yang kematiannya disyukuri. Alhamdulillah dia meninggal dunia. Alhamdulillah. Nah, jangan begitu. Nauzubillah ya. Alhamdulillah dia meninggal dunia, aman, motor nggak pernah hilang lagi. Alhamdulillah. Sendal nggak hilang lagi. Alhamdulillah dia meninggal dunia. Kan kita pernah mendengar seperti itu kan. Ya misalnya kita harus mengeluarkan biaya jaga rumah misalnya, jaga gang RT kita. Tahu ada informasi si fulan itu meninggal dunia. Aman, Pak. Sendal nggak pernah hilang, motor diparkir depan rumah juga aman. Ternyata yang meninggal itu orang yang punya kebiasaan suka maling. Kata orang, alhamdulillah dia meninggal dunia, aman. Jadi jangan menjadi orang yang meninggal dunia menyebabkan orang lain istirahat. Nah, Bapak Allah muliakan, wal abdul fajir, orang yang berbuat maksiat, yastarihu minhul ibad, membuat orang lain istirahat, bahkan al-bilad, negara juga istirahat, wasyajar, pepohonan istirahat, wad-dawab, binatang istirahat darinya. Ini cita-cita kita, maka jangan sampai kita seperti orang yang membuat orang lain istirahat ketika kita meninggal dunia. Tapi upayakan sekali, bercita-cita sekali, jadi orang yang kalau kematiannya itu membuat orang menangis, kehilangan. Kan sering kita berhadapan dengan orang yang meninggal dunia, kita jadi sedih. Siapa lagi nanti yang ngurus masjid ya? Nggak ada lagi.
Siapa lagi yang nanti menyantuni anak yatim, yang ngurus janda-janda itu siapa lagi? Udah meninggal orangnya. Siapa lagi yang bersih-bersih masjid itu? Udah meninggal orangnya. Nah, ini kan kepingin kita seperti itu. Meninggalnya kita membuat orang ini kayak sedih, kehilangan. Jangan sebaliknya, membuat orang lain senang. Alhamdulillah dia meninggal dunia. Nah, dalam tataran kehidupan kita sering juga berhadapan kayak gini. Bapak Ibu Allah muliakan. Coba kita evaluasi. Kalau kita pernah menjabat sebagai ketua A, ketua B, ketua C. Ketika kita sudah selesai di kepengurusan kita, kira-kira orang syukuri apa orang menyesal? Alhamdulillah dia sudah selesai, sudah pensiun. Alhamdulillah diganti dia. Alhamdulillah. Apa begitu? Dalam keseharian kita, maka kalau kita diberikan amanah sebagai pemimpin, ngurus apa saja, saat kita selesai masa kerjaan kita, kita disedihin orang, ditangisin orang. Aduh, kok dia kerjanya sudah bagus, diganti dengan yang lain. Ngapain diganti dengan yang lain? Nah, kepinginnya kita seperti itu. Nah, kita lihat hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tentang orang yang tidak istirahat. Kata Rasulullah SAW, fa'ammal kafir wal munafik, sesungguhnya orang kafir dan orang-orang munafik, fayaqulani lahu, ketika mereka ditanya baru satu pertanyaan ini, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, tahu enggak kamu siapa laki-laki ini, maksudnya siapa nabimu? Baru satu itu pertanyaan. Fayaqulu, orang kafir ini, orang munafik ini, walaupun dia hafal dia, tapi ketika di alam kubur dia akan mengatakan, la adri, aku nih nggak ngerti, aku nih nggak tahu siapa nabiku, nggak tahu saya. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku hanya mengatakan apa kata orang, aku hanya berbuat apa kata orang, tapi aku nggak ngerti. Nah, apa kata malaikat? Fayaqulani la daraita, ngapain kamu nggak tahu? Wala talaita, ngapain kamu nggak belajar? Padahal dia di dunia, saat dunia ini barangkali dia punya kemauan yang luar biasa lah, pangkat dan jabatan barangkali ada. Tapi karena dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma yudrabu bimitrakin min hadidin baina udhunaihi, maka dua malaikat tadi memukulnya dengan palu dari besi tepat pada kepalanya. Kira-kira orang istirahat apa orang disiksa itu? Disiksa. Walaupun dia di dunia menjadikan dunia sebagai surga, tapi di alam kubur dia disiksa. Fayasihu, dia teriak histeris. Fayasma'uha man 'alaiha khairul thaqalain, dan semua orang mendengar, semua makhluk mendengar teriakannya itu, kecuali jin dan manusia. Kita nggak bisa dengar teriakan mereka. Nah, ini nasib orang yang tidak istirahat, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tidak memeluk al-Islam. Makanya karena itu, mari kita bersama Bapak Ibu Allah muliakan, kuatkan iman kita, terutama tauhid kita. Yang kedua, kuatkan pemahaman kita kepada Rasulullah. Pahami siapa Rasulullah, pahami bagaimana ajarannya. Yang ketiga, amalkan Islam secara sempurna. Dengan demikian, insya Allah kita di alam nanti, di alam kubur nanti, ketika malaikat menanya kepada kita, Allah mudahkan kita menjawabnya. Kalau kita sukses menjawab 3 pertanyaan itu, insya Allah kita termasuk orang yang istirahat. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang-orang yang istirahat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu
صلوا